kau situ. Timer saya agak susah Mas juga, di Bang. buah dadamu. 222 ya. Timer Boleh. duluan. Remas buah dadamu nanti Siapa ya. yang bisa Ku timer? masukkan Bisa zakarku timer. nanti sebesar kuda ini nanti. Mat, di mana? Di Masukkan ke mana alamat lubang kau? Ku cari tahu. kemaluanmu. Udah ada, Apa? Pak, jangan Kau macam-macam, bawa Pak. Biasa ya Jangan Islam macam-macam, itu. Pak. Kenapa, Bang? Islam itu luar Enggak, itu biasa kan kok masuk ajarannya. macam-macam. Kau luar biasa kiamat di sini ya. Emang boleh bro main di Islam boleh kan? Al-Baqarah Sama 222. kau boleh. Lobang burit kau Ya kutekan nanti dengan ampun. cakarku yang sebesar Saya kuda. normal Ya. bro, nggak kayak Nabi. Bentar, Ini bentar, kalian Pak. ini yang dukung-dukung si Sabar. kiamat itu. Kalian itu Ini. Jadi tolong Jangan Bang pakai Kendi, tolong Bang ancaman Kendi. begitu, Kalau si Pak. kiamat itu naik, jangan Kalau kita nih. mau salah, kami orang timur juga bisa salah. Dia sendiri Bentar, udah bentar, kelewatan. Dia udah keterlaluan, Bang. Iya, dia makanya- udah Ya udah, kelewatan. Begini loh, Bang. Dia udah Kalau dia kelewatan. mau naik lagi ke room ini, Bang, jangan dikasih lagi, Bang. Itu saran kami lah, Bang. Tak tolong, Bang. Ngapain kalian atur-atur? Ngapain? Kenapa? Gini aja loh, kalau kalian merasa saya itu Kenapa, Rati? menghujat, Kenapa, Rati? kalian itu Iya. tinggal buktikan. Ya Mbak Muhammad. Yaudah kita main. Lo Silakan dari Anda di mana-mana, buktikan data saya Rati, itu salah. mana-mana Kalau menghujat kalian lesbian. malu aib dari Nabi Anda itu saya bongkar. Ya Anda tinggal Yaudah, buktikan kita aja itu bongkar nggak Tuhan benar. Tuhan kau Ngapain tuh. kalian itu Kita imani bongkar. saja? Oke, iya. Nabi yang lebih cocok Mainkan jadi waktunya, Bang. preman Mainkan kalian waktunya, Bang. angkat Aku buka jadi dalil. Nabi. Nah, itu Mainkan udah waktunya, Bang. ya. Mainkan waktunya. Udah, mainkan waktunya. Udah, timernya, Bang. Jangan Sip, jadi Bang. preman agama, nggak boleh gitu loh. Ya. Siapa mau yang Pak Sola bisa Aku ya. timerin nggak? Ya. Kena Udah, ban TikTok lagi aja, kayaknya TikTok dia. aja, TikTok aja. Kena ban TikTok lagi aja, Bang. kayaknya dia. TikTok aja. Oke. Aku buka dalil ya. Pak Arif Era, gimana Pak? Mau ikut diskusi apa? Gimana Pak? Enggak, Bang Kendi, ini kan selama ini saya dan Bang Kendi kan sudah berteman lama kan, Bang. Jadi ini room Bang Kendi, Bang. Ini bukan roomnya si kiamat. Iya memang. Iya. Memang kiamat, Pak. Jadi Tapi ini kan memang room Maksud untuk aku, lintas Bang, agama. jangan biarkan Loh, di sini iya. di rumah Bang rusak, Bang. Jadi selama ini kan si kiamat ini kan kalau di Begini, pandangan orang teman-teman kalau- sebentar dulu. Bentar. Beri Pak. Kalau teman-teman sebentar dulu. Saya hanya muslim berusaha untuk menganggap menengahi itu di sini. hujatan, silakan minta pertanggungjawaban dari kiamat. Sudah langsung aja. Ya. Bukan Nggak usah masalah banyak hujatan ngomong. atau Saya tidaknya. jelaskan. Sebentar Gini, dulu, gini, sebentar saya dulu Mbak jelaskan. Rati. Udah, Ini, kiamat. Mbak Udah, Arif ini. Rati, nanti ku cipok kau Iya Rati Mbak ya. Muhammad. Udah. Iya Mbak nanti ku Muhammad. cipok kau. Ya. Iya Mbak Udah, Muhammad. Nah, mainkan ini lah, waktunya, kalau udah. seperti Muhammad Timer. Memang Siapa yang bisa timer siapa? Nanti ku sorong burit Pak kau Sola Rati, bisa. ya. Pak Sola atau Pak Label bisa timer nggak? Nanti ku sorong burit kau Rati. Jangan kali cakap kau situ. Timer saya agak susah Mas juga, di Bang. buah dadamu. 222 ya. Timer Boleh. duluan. Remas buah dadamu nanti Siapa ya. yang bisa timer? Ku masukkan zakarku nanti sebesar kuda ini nanti. Mat, di mana? Di Masukkan mana ke alamat lubang kau? Ku cari tahu. kemaluanmu. Udah ada Apa? Pak, jangan Kau bawa macam-macam, Pak. Biasa ya Jangan Islam macam-macam, itu. Pak. Kenapa, Bang? Islam itu luar Enggak, itu biasa kan kok masuk ajarannya. macam-macam. Kau luar biasa kiamat di sini, ya. Emang boleh bro main di Islam boleh kan? Al-Baqarah Sama 222. kau boleh. Lobang burit kau ku Ya tekan nanti ampun. dengan cakarku yang sebesar Saya kuda. normal Ya. bro, nggak kayak nabimu. Sebentar, Ya udah. Bang Cinta, itu kalau kiamat ngomongnya kayak gitu dia punya dasar. Jangan langsung dipotong dulu, biar Ya dia udah kasih gini, bukti. ya. Itu ada ayatnya, Tolong aku jadi kasih tenang aja buka dulu. statement, aku langsung ngasih Kalau pertanyaan. sebentar, kalau dia ngomong agak sedikit ekstrim, sudah biarkan. Kalau Anda itu orang dewasa, Anda bisa pahami itu. Tidak seperti itu. Anda Kira jawab kita dengan tidak Anda bisa diam, bro. Anda jawab berdasarkan pengetahuan Anda, membantah hal yang disampaikan itu aja. Jadi jangan bukan ngoceh yang lain-lain dulu. penghujatan. Silakan. Ya sudah, Iya, oke. jangan jadi Ya udah, aku buka penghujat. dalil ya. Topiknya Tuan siapa yang cabul, dah?
Betul. Boleh. Aku buka. Iya. Aku buka ya. Tolong nanti kau jelaskan Ajaran sampai siapa? aku bisa paham. Kau jelaskan sampai aku bisa paham ya. Kita main dalil ya. Kalau kamu bilang nggak paham ya nggak maju-maju ya saya jelaskan. Lalu saya ya diskusi aja. Ngapain Loh. kamu atur-atur? Nggak mau saya Oke. pindah ke Islam, ke pembahasan agama saya ngapain? Ini, Udah, Pak jangan Aldi. lari kau, udah. Lanjut aja. Aku buka data, Aldi. oke? bisa timer 2 nggak, Pak Aldi? Samuel 12 nomor Halo. 11. Halo, Iya. Bang Cinta Salawat. Udah? Belum ada timer. Assalamualaikum, Oh, Bang Cinta iya. Salawat. Waalaikumsalam, Bang. Silahkan turun aja, Bang. Biarin aja dia monolog mau menghina ini. Biar tahu satu room ini ntar. Jadi Oh, dulu enggak. ada Kalau saya nggak Bang. monolog, bro. Semakin Diskusi, kau Bang. menghina, semakin kau Iya. menghujat ya Rati, ya. Ya, Iya, semakin- kalau Iya, Bang semakin di bawah Muhammad. diskusi, Yang malah. Bang. Dengar kau ya. Semakin menjadi, yaudah turun Bagus aja, lah Bang. kalau Nggak ada yang usah jadi diskusi. pengikut iblis. Biarin Iya. aja. Mm-mm. Iya, betul. Kamu Iya, aja itu mengakui kebodohan kok. kau. Iya, Kau kalau mau- mau jadi kau mau pengikut iblis menyesatkan, itu nggak tapi nyatanya apa-apa. Mau jadi pengikut umatmu- pagan, Sebentar, mendapatkan jalan Bung. yang lurus, nggak apa-apa. mendapatkan jalan yang lurus. kalau Em- saya sih Teman-teman nanti yang Emrido, yang bisa bikin timer siapa nih? Emrido Naik dong. silakan. Emrido Yang bisa bikin silakan timer. membuktikan bahwa Allah itu iblis, silakan. Yang lain diam aja dulu. Gak usah lari ke Sholawat, situ dulu, diam. bro. Topikku tadi Sebentar, apa? sebentar. Apa? Ya, Tuhan siapa yang cabul? Anda ini mau Ya, aku Anda buka ini semakin mengajak timer menjadi. berbicara dengan baik, Tolong kan? dijelaskan, beginilah firman Tuhan di 2 Samuel 12 nomor 11. Bahwasanya malapetaka Iya, itu nanti itu akan dijawab. Silakan Emrido. Bentar Pak Solawat. Ini kenapa? Iya. Bang Kendi, matikan aja typing bawah Bang Kendi. Enggak, biarin aja enggak apa-apa dulu. Emrido silakan tunjukkan buktinya, silakan. Sholawat tenang aja dulu. Loh, Oke, kok kalian jadi Wait. Hah? Habis. main data? Topiknya Tuhan siapa yang cabul? Ya boleh. Aku- Apa Oke. timernya Iya, udah sudah. siap Emrido belum? Mana silakan. timernya? Mana timernya? Timernya. Emrido silakan Ini membuktikan bahwa akunku yang ini Allah nggak itu bisa buka iblis. kamera. Tadi akunku kena ban yang itu. Jadi aku bilang dalilnya aja. Ya, langsung ke dalilnya aja supaya langsung Gak dibuka usah, sama aku dulu, aku tamu, harus kalian hargai. Sudah sebentar. 2 Samuel 12 nomor 11. Beginilah firman sebentar, Tuhan. Anda kan Ya, bahwasanya Anda kan tidak terima malapetaka tuduhan. akan Anda kan kutimpakan sebentar, ke cinta salawat. atasmu. Oh. Anda kan Kan tidak kenapa? terima tuduhan Kalian dari takut? Emrido. Kalian Sebentar, takut? Anda Siapa kan yang tidak cabul? terima. Ini Anda ini firman Tuhan, ngomongnya Tuhan kok- kalian ini. Aku bacakan Tuhan dengar- kalian, kelakuan iya, Tuhan dengar kalian dulu. di sini. ngomongnya. Mau di- Tarik- Berani mau enggak? diatur aja. Aduh. Pak Nasi bisa Tidak, timer itu nggak, tidak Pak Nasi? terima tuduhan kan. Biarkan Loh, bisa. yang menuduh itu Bro, membuktikan. Kita Sudah, kan Anda tenang sudah- dulu. Kita kan tadi kan sudah clear. Topiknya Sudah, apa? Tuhan Anda siapa yang mengerti cabul? tidak aturannya? Aku bawakan dalil aja, kalian tak ketakutan. Iya, Kenapa? Anda tunggu dulu. Anda kan Tunggu tidak dulu. terima Mau kemana tuduhan lagi dari larinya ini? Emrido. Mau kemana lagi larinya? Sebentar. Penonton Mau- cari Loh, penonton Anda yang kok bisa larinya ke timerin situ? dong. Loh, kok lari kemana? Kalian lari kemana kok? Lari ke Tuhan Iblis. Tuhan siapa Benar, yang cabul? Anda kan pokoknya? tidak terima. Jadi Sebentar. moderator. Tuhan siapa yang cabul? Anda topiknya, itu bro. kan tidak terima tuduh. Sebentar dulu, Anda kan tidak terima Ini, tuduhan. Pak Alek Nah, bisa sekarang bisa timer nggak, Pak silakan Alek? Emrido membuktikan. Gak usah itu. Itu pun nanti ada juga nanti bahwasannya Loh. Tuhan kalian juga iblis. Nah, Anda juga sama Aku saja. pun dapat dalilnya Gampang di situ. membuktikannya. Jadi Anda nggak usah, Aku pun Anda ada nggak usah dalil ngomong bahwa panjang Tuhan lebar. kalian juga Silakan. iblis. bentar. Selamat malam ya, Pak. Udah, kita ke topik biasa tadi aja yang dari awal aja kesepakatan Ya enggak, di awal tadi. ini Tuhan ini siapa Pak Alek yang cabul? bisa Tolong aku Kita tuh dijadikan maunya apa sebenarnya? sebagai tamu. Bisa timer nggak, ya? Pak? Coba satu-satu dulu. Ya. Ya. Pokoknya aku buka statement. Aku kasih pertanyaan pertama. Pak Alek bisa itu nggak, Pak? Di timer nggak, Pak? Belum bisa aja Bang. Belum bisa ya. Bentar aku turunin dulu ya. Aku mau cari teman yang bisa timer nih. Siapa nih? Ini Iya. roomku ini room panas ya. Room diskusi lintas iman tapi agak panas ya. Jadi kalau misalnya agak yang baper-baper ya mending Halo, selamat malam. typing aja. Gak usah ini apa ngancam-ngancam. Ya malam, Pak. Ntar aku coba timer ya. Ya, Bapak timer bisa ya. Alhamdulillah bisa. Ntar dulu ya. Aku buka aplikasinya.
Cinta siap. 4 menit, Ya, 4 menit Pak. kalau buka dalil nanti minta di post ya bro. Tenang aja bang. Ntar ya. Jadi biar nggak narasi liar. Jadi berdasarkan dalil data. Oke. Aku bisanya cuma pakai gini bang. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa Pak. Yang penting dibikin 4-4 gitu. Itu nggak Ya, bisa sudah. waktu mundur ya? Nggak bisa-bisanya gini. Iya, tapi Nanti kalau pas 4 menit pun Oh, juga ya, bisa, kita bisa. tahu sendiri kan. iya, siap-siap. Ayo. Siapa Ya mau wes, mulai dulu? mau cinta solawat dulu. Yang Nah, mau narasi mau bertanya. Aku bacakan Nggak dalilnya apa-apa. ya. Aku tidak bisa share ya. Aku bacakan Ya. dalilnya. Iya, Ya. iya. 2 Samuel 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Lalu yang ke-12-nya, sabar. Di sini aja udah cabul Tuhannya ya. Mantap. Aku akan mengambil, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jelaskan kenapa Tuhan Anda bisa melakukan ini. Cabulnya akut, silahkan. 4 menit loh Pak. Udah biar aja. Jelaskan sampai tuntas. Oke. Masih ada 3 Jelaskan menit. sampai tuntas. Ya Pak. Oke, ya udah. Iya. Saya jawab ya. Ya, jelaskan sampai tuntas. Boleh Lanjut. dibalikin 0 lagi. Ya, jadi 2 Samuel 12 tadi ayat 11 ya. Itu menceritakan tentang hukuman dahsyat atau hukuman kepada Daud yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan. Nah, kenapa? Jadi ada dalilnya. Bentar ya, saya buka dulu di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 5. Ini dalam hukum Taurat ya. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Ini poinnya yang ini, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi kenapa seperti ini Allah Israel? Ya memang dia sangat tegas gitu loh. Karena fase dari bangsa Israel saat itu memang masih fase anak-anak. Ya sama seperti orang tua mendidik anak-anak pasti awal-awal kan pasti dipukul. Baru setelah itu mereka udah dewasa ya nggak akan dipukul lagi, akan hukum kasih. Jadi ini memang fase. Misalkan kita lihat dari zaman Nuh bagaimana ketika manusia itu dibasmi. Kenapa? Karena mereka ini nggak bisa menurut kepada satu pilihan Tuhan. Misalkan Nabi Nuh, mereka nggak percaya. Akhirnya kan di zaman Musa, bangsa Israel ini mulai percaya dengan pilihan Tuhan. Dengan kemudian ditunjukkan kuasa Tuhan Allah Israel ini. Nah yang demikian ini tuh didikan sebetulnya. Dan didikan seperti ini nggak sering, nggak akan banyak terjadi, tapi perlu sekali 2 kali. Untuk apa? Untuk menyadarkan kalau Allah Israel ini Allah yang memang tegas ketika di sini dikatakan Daud itu berbuat dosa yang sangat luar biasa ya, dikatakan nanti di ayat berapa ya, di ayat atasnya deh. Nanti silakan di ayat berapa bentar. Ya nanti dicek dari 11, 12. Nah, jadi dari akibat dosanya itu, makanya dikatakan hukumannya itu adalah tindakan Allah yang secara langsung kepada dia, yang kemudian ditimpakanlah malapetaka itu kepada istri-istrinya. Jadi dikatakan nanti istri-istrinya akan diambil di depannya, yang kemudian itu Daud akan mengalami perlakuan kejam dari anak-anaknya sendiri.
Jadi justru hukuman kepada Daud itu diakibatkan nanti dilimpahkan atau dilakukan oleh anaknya. Itu nubuatan. Balik lagi, di sini ada peran free will, ada kehendak bebas yang dilakukan oleh Daud dan juga keturunannya. Jadi ini sebenarnya nubuatan. Ya karena mereka mengenal hukum Taurat, makanya dinubuatkan demikian, dan memang betul apa yang diinikan oleh Taurat ya memang akan terjadi. Ya, akhirnya terjadilah pemerkosaan Tamar itu kepada putrinya Amnon itu. Gitu ya. Jadi memang hal yang kecil ini ya terjadi akibat dari dosa yang Daud lakukan. Tetapi kemudian nanti Daud itu bertobat. Nanti ada di Tawarikh. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu udah clear, udah jelas akibat dari dosa, dan itu konsekuen, dan itu bentuk dari ketegasan dari Allah Israel. Nah, sekarang gini, saya baru santai aja ya. Jadi misalkan di Quran, surah 15 ayat 39 sampai 40. Berarti Anda mengakui waktu saya kok dipotong. Tunggu dulu, belum jelas ini. Akui dulu. Kau akui dulu. Bikin aturan aja Bang Kendi. Kau diam dulu. Kamu cabul atau tidak? Kau diam dulu. Cinta. Kau tidak mengerti apa-apa. Kau diam dulu. Pak Solawat diam dulu. Itu kan tadi kan Pak Kiamat kan belum selesai dia. Masih ada waktunya. Gimana nih jadi? Bikin aturan aja Bang. Kalau dipotong tambahin 1 menit nanti. Ya, oke. Saya udah pakai waktu saya loh. Saya belum bertanya apa-apa. Iya, belum habis loh. Masih belum bertanya itu, Pak. Nanti iya, ya wis silakan lanjutin aja nggak apa-apa ke dia. Nanti kalau dipotong lagi nambah 1 menitnya. Ya silakan Bro Cinta Solawat tanya lah. Bang Kendi, nggak ada pengakuannya di sini ya. Dijelaskan di situ bahwasannya Tuhan kalian itu di Bible itu melakukan cabul dengan cara mengambil istri-istri Daud. Akui saja dulu, akui saja. Bener nggak? Cinta Solawat, kau baca sebentar. Saya potong aja. Cinta Solawat, kau baca ayat ke-13. Itu bunyinya bagaimana ayat 13? Apa yang dikatakan di situ? Baca dulu. Jangan asal nyerocos. Mau dibaca bagaimanapun, hal ini sudah terjadi di sebelahnya, Bang. Kau baca ayat 13, itu aja dulu. Jangan kau tuduh sembarangan. Baca ayat 13. Yang jelas, gak usah lari kemana-mana. Kau baca ayat 13. Kau baca ayat 13. Anda sudah mengambil istri Daud. Kau baca ayat 13. Jangan nyerocos. Kau buat kesimpulannya ngawur. Kalau ribut kayak gini. Ya jangan dipotong. Bilangan 31 36, Tuhan Anda mendapatkan jatah perawan. Sekarang pertanyaannya di mana? Aku minta pengakuan dari kalian. Di mana kata cabul di situ? Di mana kata cabul? Dia ngambil istri Daud, terus dia mengasihkan kepada orang, lalu dipertontonkan di depan umum, lalu Tuhannya melihat. Apa nggak cabul itu? Lalu Tuhannya ngapain? Terus ayat 3 coli kan? Iya, terus ayat 13 bunyinya bagaimana? Ayat 13 coli kan? Berarti kan? Sebentar, ayat 13 bunyinya bagaimana? Kau buat kesimpulan, baca semuanya buat kesimpulan. Nanti nggak bisa diskusi. Ya, aku sih netral ya Pak ya. Tadi si Kiamat itu udah memberikan perkataan bahwa dia itu kan nubuatan. Enggak, diakui saja Tuhan capek. Akui aja. Aku mau dari mulut di pengakuan. Tidak ada pengakuan di situ. Kau ngarang. Berarti nggak bisa. Inilah dasar tafsir. Kenapa kau nggak berani baca ayat 13? Kau akui saja Kiamat. Bro, biarin aja, saya paham kok. Saya paham, biar saya yang ini aja. Tuhan kau juga dibilang habis. Kalau nggak gitu nanti dia narasi tapi kita nggak hitung waktu jadinya. Tuhan kau tuh cabul. Kau akui dulu Kiamat. Baru kau bertanya, kau akui dulu. Itu tomarnya dikurangin apa diulang Ku kasih kau waktu 2 jam nanti kau ngomong di sini ya. Kau akui dulu, Tuhan kau tuh cabul. Akui dulu. Baru clear. Ayo Pak Solawat lanjut. Ya diakui dulu Bang, diakui dulu. Tidak ada yang perlu diakui, kau lanjut aja. Tidak ada yang perlu diakui jangan situ. Dipotong bro, jangan dipotong. Bilangan 3136 itu sebagai perkuat lagi. Ayolah. Tuhan di Bible itu minta jatah perawan. Itu memperkuat lagi dalilnya. Akui saja kalau Tuhan mutu Kiamat cabul. Akui, baru aku diam. Baru kau terserah kau mau 3 jam mau 10 jam kau ngomong di sini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Silakan, akui dulu. Apakah itu bukan perbuatan cabul?
Kalau seandainya itu terjadi di sini sekarang ini, ada orang yang melakukan itu, pasti dia ditangkap. Karena hukum apa? Hukum cabul. Betul tidak? Akui dulu. Kalau aku akui, aku nggak akan berhenti ngomong. Silakan. Oke, sudah. Iya, akui ya, akui. Perbuatan cabul apa tidak itu? Silakan. Oke, ya waktunya di ya. Kalau Anda potong narasi saya, nanti nambah waktu saya. Ya, jadi Anda Enggak, pengakuan aja, pengakuan. Kau jangan lari kemana-mana. Enggak perlu aku penjelasanmu. Kau akui saja. Mengatur-ngatur Di kamu sini- dasarnya di sini apa? Dasar tertulis. tafsirmu itu apa? Iya. Dasar Di situ tafsirmu kan apa? tertulis. Dengan otak Loh, kosong kamu itu kamu ngapain? Otak kau yang kosong. Ngapain ngatur Alkitab? Ya, otak kau penghujat. Nggak ada. Tahu Otakmu kau? tuh kosong. Otak kau Kamu mau penghujat ngatur gara-gara Alkitab tuh kau. ngapain? Bentar. Tuhan, ya, Dah, Tuhan yuk, kawan-kawan yuk, kau yuk. di sini jadi aku Lanjut, hujat lanjut. gara-gara otak kau penghujat. Lanjut aja. Ya. Jangan diulang-ulang. Lanjut. Gara-gara kau penghujat, makanya Tuhan Lanjut teman-temanmu aja, juga lanjut aja. ikut kuhujat. Tapi itu aku bukan menghujat berdasarkan Lanjut. dalil. Kau Nggak akui usah nangis, saja. nggak usah nangis Tuhan kamu, kau nggak sini usah nangis. melakukan cabul, mengambil istri Daud Nggak lalu usah nangis mempertontonkannya di depan umum. Kalau kau kurang dalil, ku tambahkan lagi dalilnya. Bilangnya 3136, Tuhan kau minta jatah perawan. Ini ngapain sih? Kau akui Iya, saya dulu jawab. kiamat. Kamu mau Kau akui dulu pertanyaan kiamat. Tuhan kau tuh itu. cabul. Pasti Ini, Pak saya Salawat. jawab. Baru aku diam. Pasti saya Ini jawab. sekarang- Kamu itu ngapain Ya. nutupin kaidah? Itu ngapain? Loh, Yaudah. Pak Cinta, Koar-koar. Pak Cinta, Ini- jangan ini mengatasnamakan itu. Tuhan. Agama saya Itu nanti personal. saya buktikan. Udah. Bro, Belum apa-apa. jelas bang. Ya bro ya. Nah inilah, Di ini sini loh. katanya jadinya- Tuhan jadinya berfirman. kalau dia ini dibiarin Apalagi begini. masalahnya. Pak Cinta, Udahlah, kamu tuh jangan jadi jangan cemen, jangan kayak mengatasnamakan Muhammad kamu tuh. Tuhan, tapi itu personalnya Daud, pribadinya. Udah, Kamu ngerti ya, saya jawab ya. Saya jawab. Ya akui dulu Tuhan kau Ya cabul. udah, Baru aku ya diam. oke Pak Salawat Pak Cinta. Udah, sama Ya, silakan. kamu itu. Silakan, Ridho jawab. Timernya Ayo. jalan tuh Ridho. Ayo. Silakan. Ayo. Yang cinta kau diam. Saya. Nah, jadi tadi kan saya sudah menjelaskan. Jadi tadi tuh ini ya, silakan Anda kalau baca dari ayat atas ayat 1 itu sebenarnya kelihatan konteksnya. Di situ perikopnya itu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud itu menyesal. Itu perikopnya. Makanya kalau kita baca itu sebenarnya nubuatan dari Nabi Nathan karena Nabi Nathan itu mengerti hukum Taurat. Nah, tapi Daud ketika dijatuhkan hukuman itu ya dia itu menyesal, dia mengerti. Nanti bisa dilihat di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Di situ di ayat satunya yang saya bacakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Jadi di sini sudah ada pertobatan. Jadi Daud ini menyadari loh akibat dari dosanya dia. Ya, makanya ketika dosa keturunan ini itu ada. Makanya kan gini, kenapa kok butuh penebus? Ya karena memang dosa keturunan itu benar adanya. Pengaruh buruk dari orang tua itu pasti turun ke anak-anaknya. Ajaran buruk dari orang tua itu pasti turun ke anak-anaknya. Misalkan Anda suka ngumpat, pasti keturunan Anda pun pasti ngikut gitu loh, suka ngumpat. Itulah yang dimaksud ya. Nah, sekarang saya balik ke dalam kaidah Anda ya. Di dalam Al-Hijr, boleh di-pause bentar saya Akui bacakan dulu aja. kiamat. Tuhan kau tuh cabul apa Itu mau tidak? dijelasin. Nambah tambah 1 menit. Amin. Nah, ini kok apa sih? Akui. Kamu tuh nggak berani Kau ya mau bahas ngomong kaidah 10 mu. jam, Itu. satu harian pun kau ngomong di sini, aku nggak peduli. Kau akui dulu, Tuhan kau debat tuh apa kayak cabul. gini? Bisa debat ini kau- pakai kau mau debat apa kayak gini? Pusing. Bukan Dia debat punya kusir, bagian untuk diakui bicara. saja. Kau sudah cukup. Jangan bilang itu hukuman. Iya kan? Diakui saja Dia Tuhan punya cabul. bagian untuk Saya ngomong. tahu, Kau saya tahu. diam. Anda itu- Seharusnya Anda itu Tuhan nggak kalian membahas maaf tentang Quran. Seharusnya maaf Pak Salmat. Bapak nggak bisa diajak diskusi Pak, maaf ya. Nggak bisa. Bodoh Ini. nih, Udah 2 emang. kali. Islam begini nih emang. Ayo Islam sampai yang mau begini ini. ini bodoh. Ngawur emang dia. otaknya. Nggak bisa diskusi, nggak bisa. Ngawur Orang, itu. orang itu dipotong. Tidak ada yang sehat, tidak ada yang sehat dalam dia itu. Dia itu Oke. tidak sehat, otaknya tidak sehat Sorry dia itu. semuanya. Aku motong dulu sedikit boleh ya? Ya silakan Pak, silakan Pak. Aku sendiri sebagai orang Muslim
berpegangan dengan satu pegangan. Aku juga nggak akan menyinggung Kristen, juga nggak akan membela Muslim. Setiap orang, tidak peduli dia mau Kristen ataupun Muslim, ketika berkata, menghina, memaki atau mencaci, tidak ada yang tidak berdosa. Itu versi aku ya. Dia Kristen, dia mau Islam, kalau udah menghina tetap hukumnya dosa. Apapun urusannya, apapun Kalau dalilnya. itu fakta gimana kira-kira bro? Kalau berbicara fakta dosa nggak menurutmu? Kiamat apa yang fakta? Kiamat. Boleh. Sebentar Pak Tanjung, sebentar. Kiamat, dari mana kau ambil tuh itu nggak hukum lagi itu bicara fakta? sesuatu yang saya tambah-tambahkan. Memang itu fakta. Apakah terus dosa? Dari mana Menurut kau bilang itu sisi fakta? Kau Nggak, oke, bilang, kamu- kau bilang kemarin. kamu ini menurut diri- kamu Weh, bukan fakta. Biarkan di YouTube, Pak. biarkan Kiamat yang menjawabnya. Dia Iya. bisa menunjukkan Kita bisa faktanya. buktikan. Yang lain diam dulu. Dari mana kau bilang Silakan, fakta? Kiamat, Sementara buktikan. orang Islam, pekajian Kau- kajian Islam tidak ada nafas Kau semacam diam kayak dulu, kau itu. biar dia Dari buktikan. mana itu Kau fakta? diam, biar dia Yang buktikan. moderatornya Oke. apa? Kau diam dulu, biar dia buktikan. Oh, capek. Aturan tidak. Iya. Oke, ya kenapa kamu nggak pernah dengar? Karena nggak mungkin hal demikian ini dibahas di pengajian. Contoh, surat 33 ayat 51. Anda coba baca dulu. Coba kita tuntun dulu dia untuk baca sendiri. Coba bro, Anda baca surat 33 ayat 51. Kita pakai Quran aja, udah nggak usah buka Ini hadits, pakai moderatornya Quran siapa aja. sih namanya? Al 211 Fat ya, Alfat ya, Daniel ya. Daniel ya, Pak Daniel tadi mau bicara apa, Pak? Lah, udah Lanjut, Pak, lanjut, turun dia. Enggak, tak kick, udah nggak bisa percuma, dapat kusir buat apa? Enggak, aku sih nggak mau berdebat bang. Intinya kalau orang berkata kasar, berkata menghina, memaki, ya agama manapun tidak akan membenarkan itu ya. Mau dia Kristen, mau dia Muslim, nggak ada yang membenarkan itu. Kalau ada yang membenar ya berarti apa bedanya dia sama orang itu kan gitu. Nah, Nah, kalau kata ini- Kiamat tadi kalau mau bicara fakta itu berdasarkan prinsip atau pemikiran kita sendiri atau pemikiran orang banyak atau orang penganut Ya. itu. Makanya terjadinya problema ketika orang Muslim menafsirkan ayat Alkitab dan orang orang Kristen menafsirkan Oh enggak, ayat enggak Al-Quran enggak juga menafsirkan pada bro, versinya, enggak gitu. menafsirkan. Saya buka buku tafsir, silakan Anda baca sendiri. Gimana? Coba Bro yang mana yang harus mau dibaca? Lanjut, mau lanjut, coba Ridho. buktikan nggak kalau memang betul-betul fakta? Mau buktikan nggak? Coba. Aku senang Saya nggak belajar perlu kok. saya bernarasi, saya tuntun aja. Anda baca, terlalu saya tunjukkan ini tafsir At-Tabari, Anda baca sendiri. Gimana? Ya, Nggak perlu baca aja saya Al-Qur'annya, nggak akan narasi sedikit pun. ya Al-Qur'annya surah berapa, Ya, boleh, ayat boleh, berapa boleh. gitu. Oke, surat 33 ayat 51. Anda punya tafsir At-Tabari? Enggak, Saya aku cuma kebetulan pakai ini Al-Qur'an yang akun aku saya ini pakai belum nggak bisa buka cam. Akun saya yang bisa buka cam itu pada kena ban semua. Besok baru bisa dipakai. Anda punya tafsir At-Tabari nggak? Jilid 21. Enggak punya. Aku cuman kalau kita buka di Google ya kayak dari gini Google tafsirnya. aja udah. Ya udah. Coba baca. Surat 33 ayat 51. Ya betul kan 3351 Al-Hajjab. Engkau boleh Ya. menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu. Apa yang salah di situ, Bang? Istri-istrimu. Nih. Loh. Coba kamu itu dalam kurung bentar. Dan boleh pula menggali di antara mereka yang engkau kehendaki, siapa yang engkau untuk menggali kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, itu bawahnya. Ya baca ini. Dari istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Betul kan? Betul? Nah, kalau Anda cek Iya, terus? nanti dari bahasa aslinya, atau Anda cek di At-Tabari, di situ dikatakan disisihkannya itu yang
yang telah kamu ceraikan. Jadi di sini ada tiga poin. Yang pertama menggauli istri-istri. Yang kedua dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Itu setelahnya itu tadi dalam kurung. Jadi siapa yang kamu kehendaki. Ini liar. Ini tuh wanita-wanita yang nanti kalau Anda gini, kalau Muhammad itu ambil apa ini itu namanya? Bukan sebelum memberi mahar itu apa bro namanya? Nih sebentar saya baca dulu. Nih, apabila Nabi SAW meminang seorang wanita, jadi meminang seorang wanita, maka tidak seorang pun yang boleh meminang wanita tersebut sampai Rasulullah SAW meminangnya atau meninggalkannya. Ini pendapat dari ahli takwil ya. 28665. Jadi ketika wanita ini dipinang oleh baginda, itu tidak boleh ada satupun laki-laki yang mendekati dia. Nah, kemudian ada pendapat dari dari Ibnu Waqi menceritakan pada kami, ia berkata Muhammad bin Bashir menceritakan pada kami dari Hisham bin Urwa, dari ayahnya dari Aisyah, bahwa ia mencela para wanita yang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, tidak seorang wanita malu. Jadi ini Aisyah mencela wanita itu. Tetapi kemudian dikatakan tidaklah seorang wanita malu menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW tanpa mahar. Lalu turun ayat. Ini Aisyah berkata kepada baginda, aku lalu berkata, aku melihat bahwa Tuhanmu sangat cepat dalam memenuhi keinginanmu. Jadi memang wanita-wanita yang perawan tua itu, yang jadi perawan tua karena dia nggak bisa menikah dengan siapa-siapa, menyerahkan dirinya kepada baginda. Makanya turun ayat itu, kamu menangguhkan dirimu kepada wanita-wanita yang kamu kehendaki itu. Boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Tapi poin kedua oke lah, itu bias. Kita ambil poin yang ketiga. Wanita yang istri-istri yang telah diceraikan. Kira-kira Bro Alfat, kita nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai tafsir, ini udah jelas. Kalau wanita yang telah diceraikan itu boleh nggak digauli lagi tanpa pernikahan kembali, tanpa rujuk, boleh nggak? Kalau yang namanya tanpa rujuk ya nggak akan boleh lah. Nggak boleh. Tapi kenapa di situ dikatakan tidak ada dosa bagimu? Oke, aku jawab nih ya. Aku nggak pakai timer juga, nggak perlu sih. Aku nggak perlu panjang-panjang. Aku untuk menyikapi sebuah ayat kan aku butuh tafsiran dan butuh ilmu, butuh guru. Jadi aku nggak bisa menyikapi sendiri. Begitu juga ketika aku membaca ayat-ayat Alkitab, aku nggak menyikapi dengan isi kepala aku sendiri. Di sini ada aku akan tafsirnya, bertanya bro. kepada orang Ada yang tafsirnya. Iya, ada tafsirnya. Saya ada tafsirnya. Jadi tafsirnya bunyinya begini. Rasulullah SAW boleh menggauli siapa yang dikehendakinya di antara mereka dari kalangan wanita yang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, meskipun beliau cukup mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan Rasulullah boleh menangguhkan siapa yang dikehendakinya hingga beliau cukup mengangkat kepala untuk menatapnya. Siapa-siapa yang beliau ingini untuk menggaulinya kembali dari wanita yang telah beliau cerai, maka tidak ada dosa baginya. Ini catatan 257 dari buku Ibnu Atiyah dalam Al-Marar Al-Warij jilid 4 ya, sah-sah aja, halaman 393. Aku udah bilang kan sah-sah aja. Ya, karena aku juga kalau membaca ini ayat ini terjemahnya dan ini tafsirnya yang aku pakai. Jadi ketika orang berpolemik menanggapi segala sesuatu dengan hal apapun yang dia pikirkan, itu urusan mereka. Ini kan ada tafsirannya. Nah, jadi aku nggak perlu membantah sekiranya menurut aku sesuai atau nggak sesuai, nggak akan ku bantah, Bang. Itu prinsip aku. Karena kalau kita memaksakan segala sesuatu pendapat, ya dengar dulu Bang Kiamat. Iya. Kalau kita menafsirkan segala sesuatu menurut pendapat kita, otomatis bakalan bertentangan semua. Nggak mungkin orang Islam itu bisa menafsirkan ayat Alkitab, dan juga nggak mungkin orang yang di luar Islam bisa mempremis atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab menurut versinya mereka. Kalau orang itu mencari, di sini sudah ditafsirkan. Enggak, bro. Saya tidak mentafsirkan. Di sini sudah ada tafsirnya, sudah dijelaskan.
Tentu kan Anda bisa memahami dengan kalimat yang panjang, lebih panjang daripada ayatnya. Kan udah saya bacakan juga tadi. Nah, sekarang gini loh. Kan saya tanya sama Anda, kalau di Indonesia ada suami istri yang cerai, kemudian tiba-tiba dia ke hotel lalu dia berhubungan, kira-kira dia ditangkap atau tidak? Ditangkap. Kena hukum atau tidak? Ditangkap. Kena Nah, kenapa hukum. Muhammad di sini dikatakan tidak ada dosa untuk dia? Nah, makanya kan Kan aku udah sedang cerai dia membaca sama tafsiran ini, Bang. Tafsiran dari ringkas Iya. Kemenak RI. Ya udah, Nah, kamu ini coba baca. Kamu baca. Oke, aku baca ya. Ini kalau salah pun dari RI-nya, tafsirannya bukan dari aku. Jadi pemahaman orang yang banyak itu yang aku pakai. Bila para suami yang berpoligami wajib secara adil mengatur giliran untuk mendatangi istri-istri mereka, maka ketentuan demikian tidak Allah berlakukanlah atas Nabi Muhammad. Engkau wahai Nabi Muhammad boleh menggaul atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka yang yakni para istrimu dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau selisihkan, yakni engkau tinggalkan untuk tidak menggaulinya, kemudian kamu menggaulinya kembali. Nah, itu yang aku baca, Bang. Berarti selisih itu berarti kalau pemahaman tafsiran ini yang aku baca itu bukan diceraikan. Nah, kalaupun ada yang menafsirkan itu perceraian atau diceraikan, itu walau alam, itu urusan mereka. Menurut Begitu juga aku siapa tidak itu? pernah Bukan menyalahkan diceraikan. pendapat. Ya, bukan Menurut siapa? menyalahkan Coba pendapat. saya baca di tafsir siapa? Tafsir Ini Kemenak. tafsir dari ini, Bang. Ini aku buka kamera aja, aku jadi nggak perlu ribut-ribut. Nih. Tafsir aku ringkas Kemenak ya. Ya, jadi aku di Indonesia, aku pakainya yang di Indonesia aja. Ya, coba kamu blok yang mana? Aduh, nggak ini. Nggak kelihatan. Coba di blok dulu. Ini saya udah Ini buka aku nggak pakai tafsir blok-blokan, ringkas Bang. Ini Kemenak langsung ya. terjemahan Al-Qur'annya yang sejak. Enggak, maksudnya kamu tandain biru itu loh. Biru kayak di kalau pakai kursor itu bisa di blok gitu loh, biar saya tahu yang kamu baca yang mana. Ini kan bisa dibaca jelas Ngerti kan? nggak maksudnya? Kelihatan. Kayak Pak Kiamat yang bacain aja, Pak Kiamat. Iya, kan bisa baca nih, Bang. Iya, Jelas kan juga. sama aja. Yang penting kan kalau misal ada yang kesalahan kan si Oh iya, saya baca sendiri ini aja. kan Bila bisa para ngomong, suami iya. yang berpoligami wajib secara adil mengatur giliran untuk mendatangi istri-istri mereka, maka ketentuan demikian tidak Allah berikan atas Nabi Muhammad. Engkau wahai Nabi Muhammad boleh menangguhkan menggauli siapa yang kehendaki di antara mereka, yakni para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, yakni engkau tinggalkan untuk tidak menggaulinya, kemudian kamu menginginkannya kembali atau mereka yang menginginkannya, maka tidak ada dosa bagimu karena kami perbolehkan khusus untukmu hal tersebut. Coba sekarang saya cek di ini ya. Karena gini, kalau di At-Tabari ini kan tafsir Quran nomor 1 ya, bro ya. Kalau kamu cari 3 sebelum tafsir dilanjutkan, terbaik Bang Kiamat, yang gini, ranking bentar, gini. dengerin aku dulu. Enggak, Coba dengerin. gini. Karena beda. Yang diterjemahkan oleh Kemenak dengan yang diterjemahkan oleh At-Tabari itu beda. At-Tabari ini tafsir ranking 1 di Islam. Tentu di sini tulisannya itu cerai. Jadi bukan wanita yang ditinggalkan, itu diperhalus kalau saya lihat ya. Sorry ya. Karena dari pendapat dari para tafsir aja di sini buku ini saya ini pakai bukunya ulama loh. At-Tabari ini bukunya ulama yang dipakai oleh ahli-ahli ya ini. Anda kalau ngerjakan tugas akhir, Anda mengutip mengutip dari sumber-sumber yang seperti ini. Salah satunya.
Ya. Aku Jadi mau di izin bicara At-Tabari dulu ini sebentar ya Bang dikatakan Kiamat. Ya, benar perempuan aja yang aku telah nggak banyak. engkau cerai. Ya, Ya, dengerin aku dulu silakan. Bang Kiamat. Kan aku tadi mengatakan apapun yang Abang tafsirkan, aku tidak menyalahkan Abang, itu hak Abang. Karena setiap manusia menghadapi satu perkataan itu butuh penilaian yang berbeda-beda. Contoh, aku kasih contoh nih. Kalau semua pandangan orang itu bisa kita samaratakan, tentu di dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya ISIS, nggak ada yang namanya Syiah, nggak ada yang namanya Muhammadiyah, nggak ada namanya Nahdlatul Ulama dan lain segala macam. Begitu juga di dalam Kristen. Kalau menghadapi satu Alkitab ini bisa versinya sama semua, tentu nggak ada Oneness, nggak ada Unitarian, nggak ada yang namanya Triteo subordinat, karena satu ayat ini pengertiannya berbeda-beda di hadapan manusia. Jadi sah-sah aja kok. Abang mau mengartikan seperti apa itu hak Abang. Dan bagi orang Islam mau meyakini ini benar menurut mereka dengan cara seperti ini, itu hak-hak mereka gitu. Jadi dan kesimpulan aku, dalam setiap orang berkata, mau agama manapun dia, aku jelaskan kembali, mau dia itu Kristen, mau dia mengaku Islam, kalau berkata tidak sesuai dengan data, apalagi keluar kebun binatang, menghujat dan memaki, itu tidak ada ajaran yang mengajarkan seperti itu. Itu ajaran setan. Itu prinsip aku ya. Dan aku juga ucapkan terima kasih sih buat abang hostnya udah naikin aku juga. Karena kalau masalah pendapat yang nggak mungkin kita bisa menyamakan atau meminta orang menjawab pendapat kita harus ikut dengan kemauan kita tuh nggak bisa. Yang namanya diskusi kita sama-sama menyampaikan pendapat, bukan untuk menyamakan pendapat. Nah, kalau menyamakan pendapat itu bukan diskusi namanya. Atau itu bisa jatuhnya ke penghakiman Oke, atau gini pengadilan. aja, Bro. Gini. Saya paham. Saya itu paham. Ya. Jadi gini, Bro. Ketika Anda tenang ya, ketika Anda itu senang ketika baca penjelasan dari Kemenak, silakan. Saya nggak akan merusak kesenanganmu atas penjelasan dari Kemenak yang sangat halus. Yang ya kamu silakan cari tafsir dari At-Tabari. Silakan kamu baca Ibnu Katsir, baca Qurtubi. Di situ lebih jujur. Ya. Bang Kiamat. Kemenak saya Jangan bilang, kita saya bilang menghakimi sekali lagi aku bukan nggak tegaskan, jujur. Bang. Bentar, saya tadi dengerin kamu. Silakan Saya tadi perbaiki. dengerin kamu panjang lebar. Ya. Gantian. Ya. Saya itu mau buktikan narasi saya itu. Memang kalau Anda cek nanti dari bahasa aslinya, memang itu diceraikan. Bukan istri yang sekedar ditinggalkan kayak cuman pisah ranjang, bukan. Tapi itu diceraikan. Nih ya, saya lagi coba buka di Quran Kemenak itu diterjemahkannya apa di sini? Sisihkan. Ya, silakan Anda buka di At-Tabari. At-Tabari itu 3 tafsir terbaik. Makanya saya nggak bisa buka kamera. Saya kalau buka kamera udah selesai. Memang di sini dituliskan itu yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dan tadi kan saya udah bacakan juga di bawahnya. Saya bacakan. Saya bacakan aja. Ini ya kesulitan kalau nggak bisa nunjukin langsung. Jadi akhirnya ribet ini ya. Saya bacakan. Bentar. Nih, jadi dikatakan Rasulullah boleh nih tafsir At-Tabari halaman 189, halaman buku tafsirnya 189 dikatakan Rasulullah boleh menangguhkan siapa yang dikehendakinya hingga beliau cukup mengangkat kepala untuk menatapnya. Siapa-siapa yang beliau ingini untuk menggaulinya kembali dari wanita yang telah beliau cerai. Di sini, wanita yang telah beliau cerai, maka tidak ada dosa baginya. Hal itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Jadi mereka ini wanita-wanita itu. Jadi di sini mengarahkan wanita-wanita yang telah diceraikan itu dengan murahnya dia bisa dia itu ketenangan hati mereka gitu. Seakan-akan memang keinginan para istri, mantan istri baginda. Dan mereka tidak merasa sedih apabila mereka tahu bahwa semua itu merupakan ketentuan dari Allah. Nah sekarang menurut Anda ada nggak seorang istri yang telah diceraikan, artinya dia sudah putus relasi, sudah nggak diberi nafkah, kemudian dia masih minta untuk disetubuhi dan itu gratis gitu.
Ya kan hal demikian ini udah nggak sesuai ketika Anda cerai dengan pasangan, dengan istri Anda, lalu Anda melakukan hubungan, maka itu sudah menyalahi aturan hukum. Yang kedua itu sudah berzina. Nah, masa untuk Baginda tidak dikatakan berzina, tapi justru diperbolehkan. Ini kan jadi tanda tanya besar. Itu loh. Itu aja sih. Tapi kalau nanti perkara menurut Kemenak itu bukan istri yang diceraikan, ya sudah. Tapi terserah Anda kalau percaya dengan itu, silakan Anda nanti cek dari bahasa Arabnya aja. Gitu, Prof. Aku nggak mau berdebat nih. Oke, aku juga ngucapin makasih atas ilmunya buat Bang Kiamat ya. Aku nggak mau berdebat terlalu pusing karena pegangan aku satu, Bang. Mengutip apa yang keluar dari mulut manusia itulah yang najis. Itu salah satu kutipan aku. Dan yang kedua, bagi kawan teman-teman Muslim, ini juga himbauan ya, bahwa kita dianjurkan untuk dua dosa nih, dosa hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ketika kita berdosa sama Allah ya kita minta ampun sama Allah. Tapi kita berdosa sesama manusia, di sini disebutkan manusia. Bukan Muslim, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi manusia. Apapun wujudnya, selagi dia manusia, jangan menyakiti hatinya. Kalau menyakiti hatinya, tidak peduli kamu mau Islam kayak mau apa kayak, itu tetap berdosa judulnya. Itu prinsip aku, Bang. Yang kedua, kalau masalah penafsiran, ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, namanya tafsir, terus kita larikan dengan pendapat. Sekarang kalau aku bertanya sedikit nih, kayak Bang Kendi ya, tanya aku juga nggak nyangkut ke keimanan ya Bang, hanya sedikit meruncing aja. Bang Kendi kalau boleh tahu, denomnya apa Bang? Saya Protestan. Ya enggak, maksudnya Unitarian, Oneness atau apa gitu? Ya Protestan ya inilah Tritunggal lah. Oh, Tritunggal, oke. Ya, karismatik juga Tritunggal. Ya oke. Aku nggak panjang lebar Bang. Ketika kayak Bang Kendi dengan konsep Tritunggal, padahal ayat yang sama di dalam Yohanes 1 ayat 1, tapi dibawa oleh ke pihak Oneness atau dibawa ke subordinat, apakah kita bisa memaksakan teman-teman Tritunggal ini menggunakan konsep Trinitarian? Nggak bisa. Gini Bro Alfat. Bentar Bang, tadi abang bicara aku diam. Dalam kekristenan itu ada konsili. Enggak, ini saya kasih tahu perbedaannya dengan Islam. Jadi Anda jangan berpikir mazhab beda aliran di Islam itu sama dengan kekristenan. Enggak, ini saya kasih tahu. Iya tahu aku, nanti abang ada waktunya abang kasih tahu aku. Sudah, kan sudah abang bicara ada tadi aku konsili. juga nggak potong. Jadi kalau di luar dari Tritunggal itu sudah anatema gereja. Mau dia nanti bilang Sabelian ya, atau ya tadi Oneness itu udah bukan ajaran gereja. Itu udah di luar dari gereja. Yesus Kristus yang membangun gereja, Matius 16 ayat 18. Jadi kalau yang di luar itu dia percaya diri, dia mengatakan itu benar, ya berarti dia nggak percaya dengan Tuhan Yesus, selesai. Karena yang mengkanonisasi Alkitab juga itu gereja, bapak-bapak gereja. Nah, gitu. Jadi kalau Anda percuma mau membenturkan Unitarian itu bukan Kristen, nanti Oneness itu bukan Kristen, ya sudah. Bukan mau gini Bang Jamal. Orang itu udah dibidakan gereja. Pak Daniel, ya kayak misalnya dia mau Oneness, mau di Unitarian, mau Tritunggal, Alkitabnya sama, mereka juga ke gerejanya ke gereja karismatik atau gereja Protestan. Oke Bang, Ya jadi kan? bukan Padahal aku gini. Oneness itu sudah ada dari sejak abad berapa? Nah, dari abad 12 sudah ada itu Oneness itu. Ya. Unitarian Bang itu Kedi. abad 17. Ya, aku sampaikan sedikit maksud aku tadi ya, biar nggak meruncing. Aku tidak membahas ini perbedaan menjadi suatu perdebatan, bukan, tapi pemahamannya loh. Dalam satu ayat ini pemahamannya kan beda, nggak sama kan. Begitu juga di dalam Islam. Nah, kalau masalah tafsiran kan bisa aja orang menulis tafsiran itu dengan pemahamannya sendiri, bukan pemahaman yang mungkin udah ditetapkan seperti ini. Jadi aku nggak akan pusing. Enggak. Salah. Enggak gitu, Bro. Salah. Tadi kan saya udah bilang pemahaman Alkitab tentang konsep kebagaimanaan Allah itu sudah final, sudah selesai, nggak seperti ilmu kalam, enggak. Kami udah nggak cakar-cakaran kok, udah jelas. Kalau ada yang merasa cakar-cakaran, artinya dia nggak belajar, dia nggak mau belajar, nggak mau menerima dengan rendah hati, udah selesai, clear. Kalau mau nanti pakai pemahaman sendiri, ya itu berarti kan salahnya dia sendiri. Kalau gereja kan udah clear. Iya,
Iya. Itu loh. Jadi dia punya ngapain? pemahaman ya sampai di Ribet sana aja udah. Ya, betul bang, pemahaman aku sampai di situ aja juga, makanya aku nggak mau mendebat orang karena pemahaman aku nggak ada kan. Ya aku ibaratnya ilmu aku itu yang ku pelajari, itu yang ku percayai, ya itu gitu loh. Aku nggak akan mengusik keimanan orang selagi ya ibaratnya lu berpendapat dengan keyakinan lu boleh-boleh aja. Iya. Tapi dalam tanda kutip ya bahasanya dijaga. Emang ada agama yang membolehkan kita untuk mengeluarkan bahasa yang tidak kita kuasai. Nah kalau prinsip aku begini bang ya, Bang Kendi, Tuhan itu menciptakan yang baik pasti ada yang buruk. Itu semuanya pasti setuju ya. Kalau nggak ada baik, gimana kita bisa mengenal ada buruk? Atau nggak ada buruk, gimana kita bisa tahu ini baik?